Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, khususnya nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita semua pada hari ini dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sholawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang serba modern ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 8 yang Bapak cintai, di musim pandemi ini atau masih dalam keadaan Covid, tidak melumpuhkan semangat kita untuk belajar. Mudah-mudahan kita semangat dalam melaksanakan tugas seperti biasa. Pada hari ini tugas di pertemuan kedua pendidikan agama dan budi pekerti masih tentang materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah dijelaskan ada beberapa iman atau beberapa kitab yang dijabarkan, baik kitab Zabur, kitab Injil, Taurat, dan terakhir itu kitab Al-Quran yang fungsinya sama. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Lo Bener, Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir. Al-Quran diturunkan ketika pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, yang melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Surat yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak mengetahui. Ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berhalawat di Gua Hiro mendapatkan wahyu yang pertama ini. Siswa-siswi kelas 8 yang Bapak cintai, Al-Quran sebagai kitab suci, di mana ada beberapa 3 kandungan. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan atau yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir. Maksud mutawatir di sini adalah secara berangsur-angsur, tidak sekaligus diturunkan. Kemudian serta membacanya adalah nilai ibadah. Itulah merupakan Al-Quran sebagai kitab suci. Yang kedua atau yang
mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia sepanjang masa. Karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan atau rahmatan lil alamin, manusia di mana dan di masa apapun mereka berada. Oleh sebab itu, Allah menjamin keselamatan Al-Quran sepanjang masa. Yang kecil, secara umum, pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah atau keyakinan. Semua sudah tertera di dalam Al-Quran tentang keyakinan. Akhlak yang kedua, atau budi pekerti, tingkah laku kita. Yang ketiga, ibadah atau tata cara beribadah yang baik sudah ada di dalam Al-Quran. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah khair mahdoh. Baik sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu sudah ada. Yang keempat, muamalah atau tata cara berhubungan dengan kepada manusia. Yang terkait tentang hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dan ada lagi yang nanti hubungan dengan hablum min Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tarikh atau sejarah. Al-Quran menceritakan sejarah para nabi terdahulu, baik Nabi Musa, Ibrahim dan lainnya. Siswa-siswi SMP Negeri Siyatullah Bener. Kemudian sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha menghormati atau memuliakan dan menjunjung tinggi Al-Quran. Selanjutnya, membaca Al-Quran di segala kesempatan. Diusahakan kalian dalam membaca Al-Quran itu sehari punya target atau selalu membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan kalian atau sebagai ibadah, nilai yang bernilai ibadah. Menghafal Al-Quran, nih terutama yang mau menjadi hafid, selalu untuk menghafal Al-Quran disertai dengan nilai ibadah. Berusaha memahami isi kandungan Al-Quran, memaknai isi kandungan. Contohnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Memahami dan mengamalkan. Bukan hanya membaca saja. Bukan hanya memahami saja. Melainkan harus kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti aqimus sholat, dengan menjalankan atau mendirikan sholat. Waktu zakat dan menunaikan zakat. Puasa di bulan Ramadan itu merupakan perintah yang harus kita laksanakan atau mengamalkan nilai-nilai isi kandungan dalam Al-Quran. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Loh Bener. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Memberikan petunjuk dan pedoman kepada manusia yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, hikmah yang kedua, memberikan informasi sejarah yang menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia saat ini. Yang ketiga, manusia dapat mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang ketiga, yang keempat, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan.
itu hatinya akan selalu tentram ketika selalu membaca Al-Quran, selalu mengamalkan Al-Quran, hatinya selalu tenang, selalu tidak ada masalah, insyaallah. Kemudian yang kelima, memiliki sikap toleran yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, menjelaskan tentang penanaman sikap toleran, saling menghormati, menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama yang lain. Itulah merupakan tentang materi-materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kitab Al-Quran. Tujuannya kalian supaya memahami bagaimana isi kandungan di dalam iman kepada kitab Allah, baik kitab Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat. Tugas selanjutnya, kalian buatlah mind map atau rangkuman tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala di selembar kertas. Kemudian mind map tersebut atau rangkuman tersebut difoto dan dikirimkan melalui nomor HP XL Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.